Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit ya, mengapa air sumur bor itu saringannya harus dibersihkan sesering mungkin. Apakah itu saringannya dari ijuk, batu atau pasir ataupun bahan lainnya yang seperti busa. Oke, di sini bisa kita lihat air yang masuk ke saringan dari sumur bor tampak baik-baik saja ya. Terlihat bersih dan seakan gak ada masalah atau kotoran. Oke, di sini kita akan coba hidupkan air sanyonya ya untuk menarik air dari sumur. Nah, ini air terlihat sangat bersih. Bisa kita perhatikan ya, di sini airnya bersih. Dan memang air yang masuk ke tangki itu juga terlihat bersih, dan yang keluar ke bak mandi juga bersih ya. Ini merupakan kondisi air masuk ke saringan dari sumur, debitnya cukup besar. Dan ini merupakan pembuangan air dari saringan jika kita tidak mau memasukkan air ke tangki. Oke, kita mulai saja. Pertama, air ke tangki kita matikan dulu. Nah, ini pipa untuk ke tangki, ini kita matikan. Oke, agak cukup keras ya. Oke, ini kondisi air sebelum kita lakukan pembersihan. Ini terlihat masih bersih. Oke, kebetulan kita di sini menggunakan saringan batu atau pasir ya. Ini kita kacau-kacau menggunakan kayu ya, agar pasir dan kotorannya itu bisa terpisah, dan nanti kotorannya akan dibawa oleh air yang kita jalankan dari sumur. Oke, ini sangat terlihat jelas ya, ini warnanya udah kehitaman ya. Inilah kotoran-kotoran dari air tersebut yang kita tarik dari sumur, yang menempel di batu-batu saringan tersebut. Untuk warna kotoran itu berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi tanah tempat kita melakukan pengeboran. Ada yang berwarna hitam seperti ini, ada juga yang warna coklat seperti kubangan. Itu berbeda-beda ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tugasnya di sini membuang kotoran-kotoran yang menempel di saringan kita. Jadi untuk warnanya itu nggak ada masalah, semua tempat pasti berbeda-beda ya. Oke, kita kacau-kacau aja terus ya sampai kotorannya itu terpisah dari batu saringannya itu. Oke, ini udah mulai terlihat airnya udah cukup hitam ya. Ini kita coba jalankan dulu sanyonya untuk menarik air. Nah, ini bisa kita lihat ya, air yang naik itu cukup bersih. Memang air dari sumur kita itu lumayan bersih lah ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana air di pembuangannya. Nah, udah mulai jalan. Wih, ini kotor sekali ya teman-teman ya. Inilah alasan kenapa saringan air sumur bor itu harus sering-sering dibersihkan ya, karena kondisinya yang seperti ini. Oke, nah kita kembali ke saringan ya teman-teman ya. Di sini airnya kita pindah jalurnya, yang sebelumnya dari atas, ini kita buat dari bawah, karena kita punya dua jalur. Jalur air masuk dari bawah itu fungsinya untuk memompa air dari bawah ke atas agar bisa mendorong lumpur-lumpur atau kotoran-kotoran yang menempel di batu-batu saringan itu ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan kita membuat
airnya dari bawah itu bisa mempercepat proses pembersihan untuk kita ya teman-teman ya. Dan kotorannya lebih cepat terangkat ke atas dan bisa terbuang dari pembuangan saluran air tadi ya. Nah ini dia. Nah makin terlihat ini sangat kotor sekali ya. Nah ini bisa dilihat dah, ini setelah beberapa kali kita lakukan pengacauan, ini masih tetap aja kotor. Ini sangat lama memang biasanya untuk pembersihannya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ini udah memakan waktu lebih kurang 1 jam ya. Ini penampakan batu-batu penyaringnya. Nah ini dia. Ini kita lakukan terus-menerus ya, secara berulang sampai nanti pada akhirnya kita kacau juga dia, kondisinya airnya sudah jernih. Oke, ini setelah kita biarkan beberapa menit dia jalan sendiri ya. Ini terlihat bersih, tapi kenyataannya ini belum bersih ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini kalau nanti kita kacau ini kembali hitam lagi nih, karena memang sebenarnya belum bersih. Nah masih hitam teman-teman ya. Ini harus kita lakukan terus ini sampai bersih. Ini memakan waktu lebih kurang 1 sampai 1,5 jam memang, dengan kondisi debit air yang sebesar itu. Kalau airnya makin kecil, maka waktu pembersihannya semakin lama. Oke, di sini saya buat ada penutup untuk salur buangannya ya teman-teman ya. Ini tujuannya supaya semua airnya itu bisa terbuang dengan kotorannya. Jadi tidak ada yang sempat mengendap dulu lalu nanti airnya kembali terlihat jernih gitu. Jadi dengan dibuat seperti itu bisa sedikit lebih menghemat waktu ya untuk pembersihannya dan mempercepat kita dalam memperbersih untuk saringannya. Nah teman-teman, ini udah mulai terlihat airnya bersih. Kita kacau juga sudah mulai tidak mengeluarkan kotoran hitam ya. Jadi ini sepertinya sudah selesai untuk tahap awal pembersihan. Jadi di sini kita pindahkan untuk jalur saluran airnya kembali ke atas ya, ke semula. Nah ini udah bersih ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu saringannya. Kita selesai dulu bermain-main dengan saringan ya teman-teman. Nah
Jadi di sini kita buang lagi airnya, tapi dengan saluran yang berbeda ya. Untuk saluran ke tangki masih tetap kita tutup, tapi pembuangannya kali ini kita buang setelah melalui saringan. Kalau yang sebelumnya itu kita buang melalui jalur pipa sebelum saringan. Nah, ini terlihat pembuangan airnya sudah dari pipa yang kedua ya. Itu sudah melalui saringan. Jadi air masuk lalu disaring dulu, lalu kita buang melalui pipa setelah saringan. Ini jalurnya sama dengan untuk jalur masuk ke tangki, namun kita buang sebelum masuk ke tangki. Ini tujuannya untuk memastikan air yang masuk ke tangki kita itu nanti benar-benar bersih ya teman-teman ya. Ini saya buang airnya sudah lebih kurang antara 10-15 menit, dan saya rasa airnya sudah bersih dan tidak ada bau sama sekali. Jadi air ke pembuangan kita tutup, lalu air ke tangki kita buka agar airnya masuk ke tangki sepenuhnya ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat air pembuangan sudah mulai berhenti. Jadi air kita itu sudah masuk ke tangki semua ya. Dan mudah-mudahan bersih.